Instagram Story itu adalah salah satu fitur Instagram yang memungkinkan kita untuk berbagi kegiatan keseharian kita dan hanya dapat diakses selama 24 jam apabila tidak disimpan di highlight atau sorotan. Nah, biasanya online shop itu apapun bentuk bisnisnya itu menggunakan fitur Instastory ini sebagai alat untuk berinteraksi sama penggunanya gitu. Engage namanya ya, engagement gitu. Biasanya pakai Instastory. Satu, apa sih gunanya? Satu, memberikan kalau misalkan kalau kita jualan barang gitu ya, dan ada barang yang baru, itu kita bisa ngasih tahu pengikut kita kalau kita tuh ngeluarin barang-barang baru gitu kan. Karena nggak semua orang, kalau misalkan di Indonesia itu nggak semua orang ngebuka Shopee gitu pertama kali ketika mereka bangun. Yang mostly yang mereka buka pertama kali ketika mereka bangun adalah Instagram gitu, ngeliat status-status orang yang kayak gitu-gitu kan. Jadi makanya kenapa Instagram Story ini jadi salah satu fitur untuk ngasih tahu followers kita, audiens kita, kalau kita punya produk baru nih gitu. Terus yang kedua, ngasih tahu followers kita kalau ada produk yang restock. Terus ngasih tahu use case, kalau misalkan bajunya dipakainya tuh di badan kayak gimana sih? Bajunya dipakai kalau misalkan di badan yang ukuran S seperti apa, yang M, yang L seperti apa, kayak gitu-gitu. Terus habis itu juga bisa ngasih tahu pengikut kalau ada FAQ atau frequently asked questions. Dan yang terakhir adalah berinteraksi dengan pengikut. Dan kalau misalkan di Instagram, berinteraksi dengan pengikut itu adalah cara terbaik untuk berinteraksi dengan pengikut adalah pakai Instagram Story. Nah, ini adalah contoh-contoh brand-brand pakai Instagram Story mereka. Ini semua ada di Instagram Story, makanya ada titik-titiknya ya. Titik-titiknya kayak gini, itu ada Instagram Story. Nah, kayak gini nih, misalkan pakai launch produk, itu mereka kayak main tebak-tebakan sama followersnya, kira-kira apa yo coba warnanya gitu kan. Terus habis itu yang kedua ini kayak announcement, kalau misalkan ada pengumuman penting gitu misalkan, itu mereka juga pakai Instagram Story. Terus habis itu yang ketiga, kalau misalkan kita mau minta pendapat followers kita juga bisa pakai Instagram Story. Misalkan kalau use case-nya adalah Bu Murti nih, misalkan Bu Murti mau tanya nih ke followersnya, kalian kira-kira lebih suka produk brand apa? LT Pro, Ultima, atau apa nih gitu. Nah, itu biasanya kita bisa polling lewat sini gitu. Gimana sih cara menggunakan Instagram Story yang menarik? Yang pertama, kalau misalkan kita mau rilis produk kita, itu tuh jangan langsung kayak oh ya udah upload aja Instagram produk kita secara langsung gitu. Terus habis itu kenapa jangan kayak gitu? Karena kalau misalkan kayak gitu kita kan tidak membangun engagement ya sama followers kita gitu. Sedangkan engagement itu adalah hal yang paling penting. Kalau misalkan bisnis zaman dulu gitu, yang sebelum online, masih bisnisnya offline, itu kan kalau misalkan kita bayangin deh, misalkan ke pasar nih, pedagangnya udah baik, ada pedagang yang baik, ada pedagang yang kayak dia jutek banget gitu. Rekan-rekan PMI lebih senang belanja yang mana? Di yang jutek atau yang baik, yang friendly sama kita? Ya, yang Sama. baik. Yang baik. Pelayanannya. Pelayanannya bagus. Kan tertarik buat pelanggan. Benar. Makanya kalau misalkan challenge-nya, tantangannya di online ini kan kita nggak bisa ngomong langsung ya gitu, nggak bisa menunjukkan sisi kita yang ramah secara langsung gitu di Instagram. Nah, cara kita nunjukin kalau kita ramah nih, misalkan bisnis kita ramah, itu kita bisa pakai Instagram Story ini gitu untuk menunjukkan kalau oh kita tuh ngedengerin kok kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, misalkan ada rekomendasi, ada request, kita tuh ngedengerin kalian gitu. Jadi itu pentingnya berinteraksi dengan followers di Instagram Story gitu, di Instagram ya. Terus habis itu yang kedua, gunakan tipe engagement dalam Instagram Story kalau misalkan merilis suatu produk yang tadi. Terus yang ketiga, improve engagement atau naikkan engagement dengan memberdayakan followers. Memberdayakan followers tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan kita punya bisnis gitu ya. Ya, kalau misalkan kita punya bisnis, terus habis itu ada yang pakai produk kita, terus nge-tag nih,
bisnis kita gitu misalkan. Nah, itu sebaiknya di repost. Ini berbeda-beda ya strategi strategi Instagram. Kalau corporate perusahaan yang sangat besar kayak misalkan Kalbe, Kimia Farma itu kan udah gede-gede ya, Pertamina gitu. Biasanya mereka tidak akan melakukan ini gitu. Tapi kalau misalkan yang produk-produk lokal yang berbaru, startup yang kayak gitu, mereka biasanya masih melakukan ini gitu. Nah, rekan-rekan PMI di sini ada yang pernah main Instagram terus habis itu nge-tag apa yang kalian beli terus habis itu sama tokonya di repost nggak? Kayak di upload ulang nggak? Enggak, Kak. Saya Enggak. belum pernah. Oke. Coba bayangin kalau misalkan Instagram story kalian nge-tag artis Korea kesayangan kalian terus di repost, pasti seneng banget dong rasanya ya kan. Nah, itu yang didapat dari kalau misalkan kita meng-engage followers kita memberdayakan followers kita. Bahkan ada produk lokal namanya Made for Makeup. Dia itu produk produk makeup. Dia nggak bayar model ya, dia menggunakan followersnya gitu. Jadi kalau misalkan followersnya foto gitu pakai produknya mereka, sama mereka akan di repost gitu. Makanya komunitas mereka sangat kuat karena memang mereka sangat engage dengan produk mereka gitu. Dan apa fungsinya kalau misalkan kita engage dengan dengan followers kita? Fungsinya ke engagement-nya gitu. Jadi ke customer retention. Kemarin udah di-share juga customer retention itu apa? Ada yang ingat nggak? Jeng 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 jeng, tidak ada, ayo. Nggak ada mie soalnya kan kita sama Tidak Bang ada. lupa. Ya, oke. Kalau customer retention itu adalah loyalitas pelanggan. Jadi kalau misalkan kita baik nih, tadi ya di analoginya sama kalau misalkan pelanggan di pasar, orangnya ramah sama orang yang jutek, orang akan lebih berlangganan sama orang yang ramah dong, ya kan? Orang ibu-ibu, bapak-bapak gitu yang belanja itu akan lebih suka belanja kepada orang yang ramah gitu. Sama halnya dengan di Instagram, sama halnya di media sosial gitu ya. Makanya kemarin Mas Yoga, kalau masih ingat rekan-rekan PMI, Mas Yoga pernah bilang kalau sebenarnya berdagang secara offline dan online itu sama aja, tapi medianya berbeda gitu. Medianya berbeda dan ya beberapa strateginya ada ya. Strateginya ada yang berbeda ya, kayak yang kemarin kita sempat bahas di awal-awal itu. Cuman sebenarnya prinsipnya sama aja, kayak kita harus melayani customer kita harus ramah sama customer kita, yang kayak gitu-gitu sih. Itu yang bikin value kita, nilai tambah kita itu tuh lebih oke di mata konsumer kita.